Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti. Dengan saya Rio di sini. Di sini saya akan kembali berbagi ke teman-teman ya tentang CSS ya, CSS dasar. Melanjutkan materi workshop kita yang sebelumnya kita sudah lalui ya. Oke, sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana penggunaan CSS ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan background pada CSS. Di materi ke-16 ini, teman-teman silakan buka materinya ada di workshop di web yang saya share itu ya. Atau teman-teman bisa ikuti tutorial ini. Nah, di sini ada background CSS. Nah, materi saya ambil dari Malas Coding juga. Oke. Yang pertama di sini ada tahap pertama yaitu bagaimana belajar CSS untuk mengubah background. Nah, tentu kita pahami dulu ya teman-teman, background atau latar belakang pada sebuah halaman website merupakan salah satu bagian wajib yang didesain untuk menghasilkan sebuah halaman website yang terlihat menarik dan modern. Nah, ini benar sekali sih teman-teman. Jadi misalkan kalau kita buat website itu untuk setiap section atau setiap elemen biasanya kita menggunakan background untuk menandakan atau mewarnai area dari elemen tersebut agar terlihat menarik teman-teman. Nah, untuk background pun ada beberapa jenis ya. Ada background yang kita kasih menggunakan gambar atau kita kasih dengan warna. Biasanya sih warna ya untuk elemen-elemen itu. Nah, untuk mengubah background dengan CSS. Nah, di sini pada tutorial ini mengubah background dengan CSS ini akan jelaskan bagaimana cara mengubah background dengan menggunakan CSS. Nah, untuk mengubahnya itu teman-teman sama seperti kemarin kita gunakan eksternal CSS. Mulai sekarang kita gunakan eksternal CSS ya. Nah, di sini dia mengubah background H1. Nah, saya langsung contohkan saja ya teman-teman ya. Misalkan saya buat suatu file, misalkan background.css, bukan, background.html. Oke. Background.html terus di sini saya gunakan HTML. Nah, teman-teman pastikan dulu ya HTML ini sudah ada. Background HTML-nya sudah ada. Oke, saya hide dulu setnya, terus coba hide titelnya kita ganti dengan belajar background. Nah, misalkan di sini saya gunakan sebuah teks, misalkan heading lagi, mengganti contoh background misalkan. Nah, ini kan belum running nih, ini masih yang sebelumnya. Di sini kita coba buka filenya. Untuk running ini kita klik kanan, open with live server. Nah, ini akan langsung diubah ya, langsung mengarah ke contoh background yang tadi. Ya, sebelumnya kita close aja deh. Oke, ini contoh background. Di sini kita akan memberikan warna background pada teks ini. Bagaimana caranya? Pertama kita bikin kelasnya dulu teman-teman ya. Bikin selektornya dulu. Misalkan kita bikin backgroundnya itu warnanya ungu misalkan, atau light blue lah. Nah, kita buat suatu selektor dengan selektor kelas ya. Kelas, karena kelas kita awali dengan text dengan nama selektornya itu box. Lalu propertinya kita buka kurung, isi dengan misalkan background color. Nah, colornya ini teman-teman bisa menggunakan color yang biasa atau misalkan aqua ini misalkan. Dengan height 200 pixel. Nah, kita ini aja ya. Kita tambah height-nya aja deh. Nah, ini kan belum berubah warna background-nya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara implementasinya? Sama seperti tutorial sebelumnya. Di sini kita perlu menggunakan atribut kelas untuk memanggil selektornya. Selektornya adalah namanya box. Nah, kita save lagi. Di sini belum terjadi juga. Kenapa? Karena kita belum import CSS-nya. Cara mengimport CSS-nya seperti tutorial sebelumnya, kita menggunakan link CSS. Link rel CSS ini teman-teman tulis saja karena saya menggunakan helper jadi biar lebih cepat ya. Style.css. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini background-nya berubah. Oke, sini background-nya berubah.
Nah, misalkan saya mau mengubah ukuran backgroundnya, misalkan ini terlalu gede, misalkan height-nya tuh misalkan 40 aja lah, 40. Nah, ini teman-teman ya. Jadi 40 pixel kurang lebih segedenya itu seperti ini. Nah, untuk color ini kita bisa gunakan warna seperti ini ya, atau kita bisa gunakan hex perintah, kode hex gitu. Kita lihat di dokumen ya teman-teman ya. Di sini ada dokumen materi terkait untuk masalah warna. Nah, warna itu bisa kita gunakan numeric color, yaitu hex color. Nah, contoh penulisan hex color itu kurang lebih seperti ini. Nah, untuk warna yang ini, hex colornya ini, yang kuning ini. Atau bisa juga menggunakan RGB. Nah, biasanya sih menggunakan hex ya. Oke, kita coba menggunakan hex. Cara menggunakan hex sebenarnya gampang sekali. Bisa dicari di Google, misalkan hex color. Nah, di sini Google akan udah ngasih ya. Misalkan ya saya mau menggunakan warna yang ini deh. Nah, yang biru agak muda-muda dikit lah. Nah, hexnya itu ada di sini. Kita tinggal copy aja. Select, klik kanan copy, atau klik yang tombol tadi di sini. Dia akan otomatis copy. Nah, ini akan kita ganti aja. Aqua ini kita akan ganti. Nah, jadi select ini. Nah, kita cek apakah dia akan berubah. Nah, dia akan berubah teman-teman. Coba kita ganti dengan warna yang lebih ini deh. Nah, ini. Nah, oke, yang ini aja. Oke, kita copy, kita ganti, kita paste di sini, kita save. Nah, dia akan berubah teman-teman ya. Nah, misalnya kita ganti warna fontnya, color fontnya ini pun bisa kita ubah teman-teman. Misalkan saya mau ganti dengan warna yang lebih, tapi agak putih, tapi agak kehijauan misalkan. Kita pakai hex. Nah, udah berubah juga ya, jadi terlihat lebih bagus. Nah, itu kalau kita menggunakan mengganti background menggunakan apa namanya ya, menggunakan gambar. Nah, warna. Nah, selanjutnya materinya akan menjelaskan tentang bagaimana mengubah background dengan gambar juga ya teman-teman ya. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, kita download gambarnya dulu, lalu gambarnya kita simpan di locker dan harus satu folder dengan CSS-nya ya teman-teman, atau satu folder dengan HTML-nya. Tapi bebas sih sebenarnya. Yang penting nanti cara pemanggilannya harus sesuai ya. Nah, cara pemanggilannya itu dengan menggunakan background image, URL, terus background repeat, no repeat, background size, cover. Nah, saya akan jelaskan nanti ya teman-teman ya. Baik, di sini akan mendownload gambarnya dulu deh, yang ini. Terus misalkan saya download gambarnya. Nah, di sini saya download ya. Cara cepat memindah gambarnya ke dalam projectnya sih kita adalah di sini ada file downloadnya itu kan, kita tinggal drag aja ke sini. Udah. Nah, saya ganti namanya, misalkan saya rename menjadi gambar.jpg, atau bisa juga dengan membuka file explore, teman-teman copy ke dalam projectnya gitu, atau drag ke sini, bebas. Gimana pun caranya itu bebas sekali teman-teman ya. Oke, selanjutnya misalkan saya mau membuat suatu elemen, tapi backgroundnya itu adalah gambar. Misalkan saya buat suatu elemen, misalkan saya awali elemennya dengan div misalkan. Div ini memiliki selektor, memiliki suatu kelas dengan selektor misalkan box image. Nah, box dash image. Nah, selanjutnya kita akan tambah style di standar CSS-nya. Nah, di sini kita tambah selektor seperti yang tadi itu, karena dia berupa kelas, jadi kita gunakan box. Kita gunakan t-text dan nama selektornya adalah box image, kita sesuaikan, dan itu harus sama ya teman-teman, nggak boleh beda. Box image kita buka kurung, terus kita panggil misalkan background. Nah, kita lihat tutorialnya. Di tutorialnya untuk mengubah warna background yang menggunakan gambar adalah dengan menggunakan perintah background image. Ya, kita gunakan background image.
Nah, background image ini tentunya kita harus panggil image-nya. Nah, untuk panggil image-nya itu menggunakan sudah fungsi URL. Nah, di fungsi URL ini kita buka petiknya, dan di sini kita tuliskan lokasi gambar kita di mana sih gitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya. Kan ini stylenya di dalam sini ya, di dalam folder style gitu ya. Nah, untuk mengakses gambar ini kan dia nggak satu folder ya teman-teman, nggak satu folder dengan style ini. Jadi bagaimana caranya? Kita akan keluar dulu dari folder style ini menggunakan 2 titik balik, baru kita panggil gambar. Nah, coba kita save ya teman-teman. Oh, ini kita belum kasih hack ya. Misalkan hackingnya adalah 400 bit. Pixel, ini hacknya adalah 400 pixel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, warna gambarnya sudah kelut, sudah terbuka lah gitu. Nah, teman-teman untuk diperhatikan di sini gambar kita sudah kelut, dan itu adalah cara menggunakan image ya, background berupa image. Atau bisa juga kalau misalkan nggak mau repot, misalkan ya satukan aja gambar ini ke dalam style.css-nya. Nah, untuk memanggilnya ya seperti biasa, gambar.cpp. Harusnya ini juga bisa keubah ya teman-teman ya. Nah, atau yang ketiga juga bisa menggunakan color gradient teman-teman. Untuk color gradient di tutorialnya misalkan saya ada nambah suatu tambahan kalau mau nambah color gradient. Nah, color gradient itu misalkan seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita bisa lihat di sini linear gradient. Nah, background image linear gradient A B. Nah, kayak gitu. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin teman-teman bisa ikuti dengan pelan-pelan ya sampai bisa mengikuti tutorial ini dengan baik. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke, jangan lupa tetap belajar. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.